Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rino Adi Saputra dengan NIM 2102311000163. Saya di sini mengambil tema ekonomi sosial dan kapital. Apa itu pengertian ekonomi sosialis? Mari kita bahas. Ekonomi sosialis dikarakteristikan oleh kepemilikan sosial dan kontrol demokratis atas alat diproduksi yang dapat berbentuk koperasi otonom atau kepemilikan negara. Secara langsung yaitu tempat produksi untuk penggunaan secara langsung ketika pasar digunakan untuk pengalokasian pemasukan dan barang modal antar unit ekonomi, maka digunakanlah sosialisme pasar. Sistem ekonomi menggunakan ekonomi sosialis terencana. Istilah ekonomi sosialis dapat pula digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi terdahulu dan sekarang yang menyebut dirinya sosialis. Seperti dalam tulisan ekonom Hungaria János Kurnai, ekonomi sosialis merujuk pada teori dan praktik ekonomi dan norma sistem ekonomi sosialis yang ada hipotesis. Ekonomi sosialis telah diasosiasikan dengan berbagai aliran pemikiran ekonomi. Ekonomi Marxis menyediakan fondasi bagi sosialisme tentang analisis kapitalisme, sedangkan ekonomi neoklasik dan ekonomi revisioner menyediakan mode komprehensif sosialisme selama abad ke-20. Anjuran dan metode untuk ekonomi terencana dan sosialisme pasar sangat dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik atau sintesis dari ekonomi neoklasik dengan ekonomi Marxis atau ekonomi institusional. Pengertian ekonomi kapital. Kapitalisme adalah sebuah mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan cara biaya produksi sekecil-kecilnya atau minimum. Minimalisi biaya produksi dicapai dengan cara menekan upah kerja. Kapitalisme dilakukan oleh suatu badan atau perseorangan di luar pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Pelaku kapitalisme disebut kapital. Kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga di abad 19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia. Guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi, untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terbaik dahulu, kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang diolah. Filosofi sosialis. Sosialis secara bahasa, kata sosialisme diambil dari bahasa Inggris yaitu socialism dan Latin socius yang artinya adalah teman dan sahabat. Istilah ini menunjuk pada asosiasi manapun, entah pribadi ataupun umum. Diatur menurut prinsip pengendalian harta dan produksi serta kekayaan oleh kelompok. Secara definisi, sosialisme adalah sistem ekonomi sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Ideologi sosialisme mencakup teori-teori gerakan politik yang terkait dengannya. Sosialisme merupakan salah satu ideologi berpengaruh sangat luas di dunia. Sosialisme lahir sebagai kritik atas berdirinya kapitalisme yang berkembang di Eropa pada akhir abad 19. Tokoh-tokoh terkenal meliputi Simone de Simondi, Laure Daly hingga Karl Marx. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Ciri-ciri ekonomi sosialis diantaranya pemilik harta oleh negara, kebersamaan ekonomi, dan disiplin politik. Filosofi ekonomi kapital. Arti kapitalis juga diartikan sebagai pasar bebas.
Dalam menjalankan sistem perekonomian, suatu negara membutuhkan suatu ideologi ekonomi agar seluruh fungsi bisa berjalan dengan baik serta teratur. Ada sejumlah ideologi yang bisa diadopsi, salah satunya yakni kapitalisme. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Sistem ekonomi kapital memiliki beberapa kecenderungan, antara lain kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Nilai ekonomi yang diharapkan. Di sosialis ada beberapa nilai yang diharapkan dari sistem ekonomi sosialis, yaitu pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian. Pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi, mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Sedangkan di kapital, dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah memberi kebebasan bagi para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, masyarakat bebas dan menentukan kegiatan usaha, serta dapat memunculkan banyak inovasi kreatif. Persamaan dan perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kapitalisme tidak dipeduli tentang keadilan, dikatakan bahwa ketidaksamarataan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Sosialisme prihatin dengan mendistribusikan sumber daya dari orang kaya ke orang miskin. Ini untuk memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama dan dalam beberapa bentuk sosialisme hasil yang sama. Kepemilikan. Di kapitalis, bisnis swasta akan dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Di sosialisme negara akan memiliki dan mengontrol sarana produksi utama dan beberapa model sosialisme. Kepemilikan tidak akan dilakukan oleh pemerintah tetapi koperasi bekerja. Majunya efisiensi. Di kapital dikatakan bahwa insentif laba mendorong perusahaan untuk menjadi lebih efisien, memotong biaya dan berinovasi produk baru yang diinginkan orang. Jika perusahaan gagal bersaing, mereka akan gulung tikar. Tetapi kegagalan bisnis ini memungkinkan sumber daya mengalir ke area ekonomi baru yang lebih efisien, sesuatu yang dikenal sebagai penghancuran. Di sosialis kreatif, sosialisme dikatakan bahwa kepemilikan negara sering menyebabkan ketidakefisienan karena pekerja dan manajer tidak memiliki insentif nyata untuk memotong biaya. Suatu lelucon di bawah komunisme Soviet adalah mereka berpura-pura membayar biaya kita tapi berpura-pura bekerja. Pengangguran. Di dalam sistem ekonomi kapital, negara tidak secara langsung menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pada saat resesi, pengangguran dalam sistem ekonomi kapital dapat naik di tingkat yang sangat tinggi, misalnya 20% lebih dalam depresi besar. Sosialis, pekerja sering diarahkan oleh negara, oleh karena itu negara dapat memberikan pekerjaan penuh bahkan jika pekerja tidak melakukan sesuatu yang sangat penting. Sosialisme kadang-kadang dikaitkan dengan manajemen pemerintahan Keynesian, upaya untuk merangsang ekonomi pada saat kemerosotan. Keynes sendiri bukan seorang sosialis. Kontrol harga di kapital. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Perusahaan dengan kekuatan monopoli mungkin dapat mengeksploitasi posisi mereka dan membedakan harga yang jauh lebih tinggi. Di sosialis, dalam ekonomi yang dikelola negara, harga biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Ini dapat menyebabkan kekurangan dan surplus. Instrumen kebijakan. Yang pertama, di sosialis, dalam sistem ekonomi sosialis, pihak pemerintah memiliki beberapa peran yang cukup besar dalam sebagai kegiatan ekonomi, di mana pihak pemerintah membatasi kebebasan hak individu dalam memiliki sumber daya produksi,
Jika pemerintah terlihat dalam setiap kegiatan ekonomi, maka akan lebih mudah dalam mengawasi dan juga mengatur jalannya sistem ekonomi yang ada. Selain itu, pemerintah juga bisa menghindarkan segala bentuk persaingan yang tidak sehat dan berdampak pada kesenjangan sosial. Sistem ekonomi sosial merupakan suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya diatur langsung oleh pihak pemerintah. Di dalam sistem ini, semua kegiatan perekonomian sepenuhnya merupakan tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Instrumen kebijakan pemerintah yang pertama, pemerintah mengatur semua sumber daya produksi dan pihak individu ataupun swasta tidak mempunyai hak wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya. 2. Adanya anggapan kesamaan status sosial antara golongan miskin dan kaya, sama-sama berhak untuk mendapatkan keuntungan dalam berusaha. 3. Di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa. 4. Tidak ada persaingan bebas sehingga membuat eksistensi pengusaha menjadi lebih sedikit di negara. 5. Pemerintah merupakan pusat dalam pengambilan keputusan terhadap semua kegiatan ekonomi, mulai dari perdagangan, luar negeri, konsumsi, dan distribusi, dan juga investasi. 6. Terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 7. Jumlah produksi menjadi terbatas sebab semuanya berhubungan dengan kemampuan produksi dan juga kebutuhan pasar. Di kapitalisme memberikan suatu peradaban yang menciptakan sebuah paham atau ideologi dan kemudian menjadi gaya hidup. Sistem tersebut memberikan kebebasan bagi individu untuk mempunyai sumber daya. Misalnya persaingan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidup atau persaingan antar badan usaha dan mencari laba. Berikut adalah beberapa ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Yang dua, hak milik perseorangan diakui. Di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapital akan memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa memperdulikan posisi orang lain. Yang ketiga, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakat dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Intervensi dari pihak pemerintah sangat dibatasi, jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. Yang keempat, bebas berkompetensi. Sistem ekonomi kapital sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Persaingan tersebut dapat terjadi antara pelaku bisnis di mana mereka akan berlomba-lomba dalam menimbulkan produk berkualitas kepada para pembeli. Yang kelima, harga sebagai penentu. Sistem ekonomi kapital menerapkan mekanisme pasar yang bertugas dalam menentukan harga keseimbangan antara pemerintah dan penawar suatu produk ataupun jasa. Apabila terjadi penurunan harga yang cukup rendah, maka negara diminta untuk tidak ikut campur, sebab mekanisme pasar akan menentukan harga keseimbangan baru dengan sendirinya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai peran yang sangat sedikit dan hanya berperan sebagai keamanan serta ketertiban. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.